Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman, kelas 5F Informatika dengan NPM 2210631170137. Di sini saya akan membagikan video mengenai instalasi Proxmox di VirtualBox. Nah, yang pertama, apa sih itu Proxmox? Proxmox adalah platform virtualisasi open source berbasis Linux yang powerful dan komprehensif. Langsung saja kita ke tahap instalasinya. Yang pertama kita perlukan yaitu file ISO Proxmox terlebih dahulu. Di sini karena kita sudah mendownload, maka kita langsung buat saja, klik new, kemudian berikan nama apa saja bebas, asal C. Nah, ISO image-nya yaitu ISO image dari Proxmox. Nah, di sini saya menggunakan Proxmox yang versi 8.3. Dan kita klik. Nah, tipenya pilih kita berbasis Linux ya. Kemudian subtype-nya kita menggunakan Linux Debian dengan versi 64 bit atau disesuaikan dengan komputer atau perangkat teman-teman. Kemudian hardware-nya, base memorinya kita tambahkan jadi 4096 atau 43. Nah, kemudian prosesornya ditambahkan jadi 2. Nah, kemudian klik finish. Nah, setelah itu kita kemudian klik start. Setelah muncul tampilan seperti di layar, kemudian kita klik enter atau klik saja, klik enter. Nah, setelah muncul tampilan Proxmox VA installer, tandanya, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada persetujuan, license agreement, kemudian kita klik I agree, next. Nah, country-nya kita pilih Indonesia, kemudian time zone-nya kita pilih yang Asia, dan keyboard layout-nya kita default saja yaitu US English. Kemudian passwordnya bebas, terserah teman-teman. Nah, kemudian mail juga terserah teman-teman, yang mudah diingat saja, misal save, kemudian next. Nah, untuk hostname kita namakan proxmox.server atau terserah bebas teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, IP address 11. Kemudian gateway-nya 11.1.11.11.1. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita install Proxmox-nya. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, Proxmox belum bisa digunakan secara sepenuhnya. Kita tunggu hingga selesai. Nah, setelah instalasi selesai, Proxmox akan melakukan reboot. Kita tunggu saja proses rebootnya. Mau menyalakan ulang. Nah, setelah muncul ke tampilan awal lagi,
Kita kemudian klik device ke optical drive, kemudian kita remove disk from virtual drive. Nah, setelah itu kita ke machine, kemudian kita reset. Kemudian jika ada tampilan pertanyaan seperti ini, maka kita reset. Nah, kemudian kita masuk ke Proxmox login. Di sini tadi kita menggunakan username bawaan yaitu root, kemudian passwordnya yang sudah dibuat tadi 123456778. Oke, setelah muncul tampilan berikut, kita belum bisa menggunakan Proxmox sepenuhnya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita close dulu, close virtual machine dulu. Nah, setelah itu kita atur jaringan networknya dengan cara kita klik tools. Nah, di sini kita mempunyai VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, di sini kita IP address-nya kita sesuaikan 11.11.11.1 atau bisa juga klik fit. Nah, untuk NAT network kita menggunakan 192.68 karena angka 3 digit NPM saya 3 digit terakhir NPM saya itu 137, maka NPM-nya diubah 192.168.137.0/24. Setelah itu kita ke virtualnya, kemudian kita atur jaringannya. Nah, di sini karena kita menggunakan bridge, ubah saja adapter satunya menggunakan bridge. Nah, kemudian adapter 2-nya kita menggunakan NAT network yang sudah dibuat tadi. Kita allow all saja. Kemudian oke. Nah, kemudian kita jalankan kembali. Dan kita masuk lagi. Nah, setelah itu kita konfigurasi jaringannya dengan cara nano slash etc slash network slash interface. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi jaringan. Nah, di sini sudah ada bawaannya, yaitu autolow itu menandakan bahwa interface LO atau loopback harus diaktifkan secara otomatis, secara boot. Nah, kemudian ada EFS LO inet loopback itu mendefinisikan interface loopback dengan alamat IP untuk komunikasi internal di dalam sistem. Nah, kemudian ada EFS nPOS 3 inet manual itu untuk mengatur interface nPOS 3 untuk dikonfigurasi secara manual. Nah, kemudian auto VMware 0 itu menandakan bahwa bridge VMware 0 harus diaktifkan secara otomatis saat booting. Nah, kemudian IFS VMware 0 inet static itu untuk menetapkan alamat VMware 0 dengan pengaturan alamat IP. Di sini karena kita menggunakan jaringan WiFi, maka kita harus cek dulu IP address dari WiFi tersebut dengan cara kita ke command prompt, ketikkan perintah ipconfig. Nah, setelah kita ketahui IP config-nya, maka jaringan lokal tersebut diganti. Sini misal 192.168.0131. Kita ganti address-nya.
Misal kita ganti di sini addressnya 192.168.0 itu misal 40. Nah kemudian gateway-nya kita ganti menggunakan IP tadi 192.168.0.1. Nah kemudian ini tidak usah dihapus, kita tambahkan saja di baris bawahnya, yaitu tambahan post up. Ketikkan kita post up, kemudian echo to, kemudian ke alamat root proxy/net, dan ke IPv4 ke IP store. Kemudian kita enter, kita tab, kita buat lagi post up-nya. Yang pertama itu kita klik IP tables, kemudian minta minta host routing, kemudian min s, kemudian kita masukkan IP yang ada di NAT network 192 yang tadi sudah di setting 192.168.0/24. Oh ya, sebelumnya untuk yang address member 0 ini kita ganti /24 dengan /16. Nah setelah itu kita lanjutkan, kemudian min 0 mbr 0 min o mbr 0, kemudian min j masukkan query. Nah kemudian kita buat yang post down-nya, kita samakan dengan yang di atas dengan post up. Ini yang berubah hanya min d-nya saja. Kemudian masukkan host routing sama dengan yang di atas, kemudian masukkan IP-nya sama 168.37.0/24. ini. Nah setelah itu kita buat VMware satunya, akan dari mulai auto VMware 0. Sebelum kita lanjut ke VMware 1, di sini saya akan menjelaskan apa itu post up. Post up adalah perintah yang dijalankan setelah interface diaktifkan. Di sini kan ada echo 1 ke alamat rootnya, mengaktifkan forwarding IP untuk memungkinkan lalu lintas dari suatu jaringan ke jaringan lain. Nah kemudian masquerade itu mengatur aturan NAT yang untuk melakukan masquerading pada jaringan tersebut saat keluar dari melalui VMware 0. Nah ya, kemudian yang post down itu perintah yang dijalankan saat interface dinonaktifkan untuk membersihkan aturan NAT yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut ke pembuatan auto VMware 0. Nah auto VMware 1, karena di atas sudah dibuat VMware 0, maka kita buat lanjut VMware 1 iFace VMware 1 inet static. Nah kemudian kita masukkan addressnya,
addressnya itu kita masukkan 192.168.137.1. Nah, kemudian di VMware 0 itu kan sudah ada gateway. Nah, di VMware 1 ini kita masukkan netmasknya, yaitu karena 255.255.255.0. Nah, kemudian kan bridge, kemudian masukkan bridge ports, kemudian non lagi, samakan saja dengan konfigurasi VMware 0 yang ada di atas yang sudah dibuat. Up itu pro net dan iPad, masukkan IP. Nah, kemudian masuk lagi internet, tambahkan saja kemudian 0 inject, kemudian close down. Internet inject pro dan info 0 min sampai. Kemudian kita cek kembali apakah ada yang error atau ada kesalahan sintaks. Nah, di sini source etc network interface-nya kita hapus saja. Nah, setelah itu kita ketik Ctrl X, yes, kemudian enter. Nah, kemudian kita lakukan kita ketikkan sistem ctl restart networking untuk merestart yang sudah tadi masuk. Setelah itu kita cek alamat di Google. Jadi kita memasukkan IP address-nya yaitu 92. Nah, setelah muncul tampilan berikut, maka kita berhasil masuk ke Proxmox-nya. Nah, kemudian klik advance, kemudian kita proceed to alamat IP address yang sudah dimasukkan. Nama username-nya yaitu bawaan rootnya 13457. Nah, setelah kita berhasil masuk ke tampilan Proxmox, kita install dulu di install template Proxmox-nya untuk kontainernya, yaitu di data center Proxmox, local Proxmox kita pilih di template.
Nah, kemudian kita pilih city template, kemudian kita klik templates. Nah, di sini banyak pilihan-pilihannya. Ini kita pilih saja gunakan Ubuntu yang versi 22, yaitu deskripsinya Ubuntu 22 Jemi standar. Kita klik dan kita download. Kita tunggu proses download hingga selesai. Tunggu. Misalkan kita download Debian versi plus. Proses download selesai. Pada proses download ini mungkin membutuhkan banyak waktu. Nah, setelah download selesai, maka akan muncul tampilan tas oke. Kita hilang saja. Nah, berarti kalau sudah selesai download, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian kita membuat kontainer dengan create ct. Kita masukkan hostname bebas apa saja, misal Ubuntu. Passwordnya bebas. Nah, kemudian kita next. Kita pilih template tadi yang sudah di download, Ubuntu. Kemudian next. Kemudian kita cara bawaan saja disknya, CPU nya bawaan, memori. Nah, kemudian di network ini kita atur bridge firmware 1 yang tadi sudah dibuat. Di sini kita akan lanjut membuat kontainer. Kita langsung DCT. Untuk hostname kita bebas, kita namai Ubuntu. Passwordnya bebas. Kemudian kita klik next. Template-nya kita masukkan tadi template Ubuntu yang sudah di download, dan klik next. Bawaan saja next, memori next. Nah, untuk ini kita ubah bridge dari VMware 0 ke VMware 1 yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini kita masukkan 192.168.137.20. Bebas masukkan berapa saja. Nah, kemudian gateway-nya 92.168.137.1. Kemudian kita next dan next. Nah, untuk DNS kita kosongkan saja. Nah, kemudian confirm, kita finish. Kita tunggu proses instalasi selesai. Tunggu proses pembuatan kontainer selesai. Nah, setelah selesai maka akan muncul tampilan tas oke. Berarti tandanya kontainer sudah berhasil dibuat. Oke, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.